Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Baswa Alifuddin dari SMA Negeri 2 Jombang. Oke, jadi kemarin saya telah memberikan rangkuman mengenai materi Bahasa Indonesia kelas 11 bab 1 yaitu teks argumentasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan rangkuman ke bab selanjutnya, bab 2 yaitu teks berita. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi rangkuman, silahkan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Oke, jadi pada bab 2 kali ini membahas mengenai teks berita. Nah, mungkin bagi kalian tidak asing lagi dengan berita, pastinya sudah sering mendengarnya juga. Namun sebelum kita masuki pada pembahasan rangkuman pada bab 2 ini, kita harus tahu terlebih dahulu definisi dari berita itu. Jadi berita merupakan teks yang berisi informasi yang bersifat aktual atau terbaru dan faktual sesuai kenyataan. Dalam penulisan teks berita, ini mengandung adik simbah atau kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa? Fungsinya itu untuk menjelaskan peristiwa utama yang ditujukan agar pembaca tahu tentang kejadian apa yang sedang diberitakan atau kejadian yang sedang berlangsung. Yang kedua, di mana? Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan lokasi kejadian yang tujuannya agar pembaca lebih tahu tentang tempat terjadinya suatu peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang sedang diberitakan. Selanjutnya, kapan? Nah, fungsinya ini untuk menunjukkan waktu kejadian yang ditujukan agar pembaca ini lebih tahu kapan peristiwa tersebut terjadi, mulai dari hari, tanggal, atau jam. Selanjutnya, siapa? Nah, siapa ini fungsinya untuk menjelaskan pelaku atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Fungsinya agar supaya lebih jelas siapa yang mengalami atau melakukan atau bahkan terlibat dalam peristiwa tersebut atau peristiwa yang sedang diberitakan. Selanjutnya adalah mengapa. Mengapa ini fungsinya untuk menjelaskan sebab atau latar belakang yang tujuannya agar pembaca tahu alasan dari peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang sedang diberitakan. Bagaimana? Nah, bagaimana ini fungsinya untuk menjelaskan proses kronologi agar pembaca lebih memahami cara peristiwa tersebut berlangsung. Oke, nah jadi kita juga harus tahu apa itu tujuan dari dibuatnya teks berita. Yang pertama, teks berita menyampaikan informasi, yaitu teks berita bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Yang kedua, mendidik. Nah, berita dapat mendidik masyarakat dengan memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang berbagai hal. Yang ketiga adalah menghibur. Berita dapat memberikan hiburan kepada masyarakat dengan menyajikan cerita yang menarik dan juga pastinya informatif. Selanjutnya, memengaruhi. Berita dapat memengaruhi opini dan perilaku masyarakat dengan menyajikan informasi yang objektif dan juga berimbang. Selanjutnya, menjual produk atau layanan. Jadi dalam berita ini kita juga dapat digunakan untuk menjual produk atau layanan. Nah, mulai dari barang atau bahkan jasa. Ciri-ciri dari teks berita yang pertama adalah faktual. Berita harus didasarkan fakta dan data yang akurat, bukan opini atau spekulasi. Selanjutnya adalah aktual. Nah, aktual ini memuat peristiwa yang baru terjadi. Jadi bukan peristiwa yang sudah lama atau peristiwa yang sudah pernah terjadi. Selanjutnya adalah penting. Berita harus memiliki nilai penting bagi khalayak ramai atau khalayak umum. Menarik. Jadi berita itu harus dikemas dengan menarik. Tujuannya itu agar pembaca dapat tertarik untuk membacanya. Objektif. Objektif ini berita harus disajikan secara objektif tanpa memihak kepada salah satu pihak. Jadi berita itu harus bersifat netral, tidak mendukung salah satu pihak. Akurat.
berita harus memuat informasi yang akurat dan terpercaya. Berimbang, berita harus memuat semua sudut pandang yang terkait dengan peristiwa tersebut atau peristiwa yang diberitakan. Sama dengan teks-teks lainnya, teks berita ini juga memiliki struktur. Dalam teks berita ada 4 struktur. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kepala berita, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang keempat ada kaki berita atau yang biasa kita sebut dengan penutup. Kita masuk yang pertama, yaitu judul. Judul dalam teks berita ini harus dibuat singkat, jelas, dan menarik. Nah, tujuannya apa? Pastinya untuk menarik minat perhatian untuk membaca berita tersebut. Dalam judul ini harus memuat inti dari berita yang disajikan, serta harus menggunakan bahasa yang efektif dan juga mudah dipahami. Yang kedua ada kepala berita, yaitu paragraf pertama berita yang memuat informasi tentang adik Simba. Jadi dalam kepala berita ini harus memuat informasi terpenting dalam berita tersebut dan menjawab pertanyaan-pertanyaan adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pastinya sudah dibahas sebelumnya. Nah, kepala berita harus ditulis dengan gaya yang menarik dan juga informatif. Yang ketiga ada tubuh berita, yaitu memuat informasi yang lebih detail tentang peristiwa tersebut setelah disusun secara kronologis. Dan juga dalam tubuh berita ini harus menggunakan bahasa yang jelas dan juga pastinya mudah dipahami oleh pembaca. Soalnya ada kaki berita atau yang biasa kita sebut dengan penutup. Nah, dalam penutup berita ini dapat memuat kesimpulan, komentar, atau informasi tambahan. Nah, penutup ini harus dibuat singkat dan juga pastinya informatif. Dalam penyajian teks berita, kita juga harus memperhatikan adanya kebahasaan. Nah, jadi di teks berita ini ada beberapa kebahasaan. Yang pertama ada ejaan. Ejaan dalam teks berita harus menggunakan ejaan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EYD yang dibakukan oleh badan bahasa. Nah, ini meliputi penggunaan huruf, kata, dan juga penggunaan tanda baca yang tepat. Yang kedua yaitu kata. Nah, kata yang digunakan dalam berita harus baku, jelas, dan pastinya mudah dipahami oleh pembaca. Jangan menggunakan kata-kata yang bersifat kasar dan juga kata-kata yang tidak baku. Kita harus menggunakan kata-kata yang tepat dan pastinya sesuai dengan konteks berita yang disajikan. Yang ketiga yaitu kalimat. Nah, kalimat dalam berita harus singkat, padat, dan jelas. Jangan kita menggunakan kalimat yang terlalu panjang atau kalimat yang berbelit-belit, bertele-tele, sehingga membuat pembaca bingung dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi kita harus menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dan juga kita harus menggunakan kalimat aktif dan sebaiknya menghindari penggunaan kalimat pasif. Dan juga dalam kalimat teks berita ini harus terstruktur dengan logis dan juga pastinya mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, paragraf. Paragraf dalam berita harus tersusun dengan rapi dan terstruktur. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang mendukung. Dalam teks berita ini kita jangan terlalu menggunakan paragraf yang panjang, tapi juga jangan terlalu menggunakan paragraf yang pendek. Lanjut yang kelima yaitu gaya bahasa. Dalam teks berita, gaya bahasa yang digunakan harus bersifat formal dan juga objektif. Jangan kita menggunakan bahasa yang subjektif, emosional, atau berpihak. Jadi kita harus netral. Dalam teks berita harus menggunakan bahasa yang informatif agar dapat diterima dengan baik oleh semua pembaca. Yang keenam, ketepatan istilah. Jadi dalam teks berita ini kita harus menggunakan istilah yang tepat dan sesuai dengan konteks berita. Jangan kita menggunakan istilah-istilah yang ambigu atau istilah yang tidak jelas maknanya, sehingga membuat
pembaca ini bingung dengan yang disampaikan. Jika perlu, kita harus memberikan penjelasan singkat tentang istilah-istilah yang digunakan. Yang ketujuh, objektivitas. Berita harus ditulis dengan objektif, yaitu berdasarkan fakta dan juga data yang akurat. Dalam penggunaan teks berita ini, jangan memasukkan opini pribadi atau prasangka penulis dalam berita. Sajikan berita secara netral dan berimbang agar pembaca dapat menilai sendiri informasi yang disampaikan. Jadi itu tadi rangkuman dari materi Bahasa Indonesia kelas 11 bab 2, yaitu teks berita. Kita telah membahas mulai dari definisi, ciri-ciri, tujuan, struktur, sampai dengan yang terakhir yaitu kebahasaan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.